Tak pernah kusangka, doa paling rahasiaku justru dijadikan bahan ocehan paling kejam oleh orang-orang yang bahkan tak pernah tahu perjuanganku. Assalamualaikum teman-teman semua. Sebelum mulai, tuliskan di komentar, kalian mendengar cerita ini dari daerah mana? Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kisah ini memberi pelajaran bagi kita. 6 tahun bukan waktu yang singkat. Bagi banyak pasangan, 6 tahun pernikahan bisa dipenuhi tawa anak-anak, mainan berserakan di lantai, atau suara kecil yang memanggil, "Mama, Papa," dari sudut rumah. Tapi bagi Aulia dan Fahri, 6 tahun itu terasa seperti perjalanan panjang yang sepi, namun penuh harapan yang tidak pernah padam. Rumah kecil mereka berada di ujung sebuah gang sempit. Cat dindingnya sudah mulai pudar, tetapi selalu terlihat bersih. Pada pagi hari, aroma kopi yang diseduh Aulia menjadi penanda dimulainya aktivitas. Fahri selalu tersenyum melihat istrinya sibuk di dapur. Rambutnya diikat rapi, sorot matanya lembut. Dari luar, siapapun akan menilai pernikahan mereka sempurna, harmonis. Tidak pernah terdengar suara pertengkaran. Namun ada jendela kecil di kamar mereka. Jendela yang selalu memiliki satu doa yang sama setiap kali terbuka. Ya Allah, beri kami kesempatan menjadi orang tua. Setiap kali melihat pasangan muda di kampung mereka menggandeng anak-anak kecil, Aulia tersenyum, tapi hatinya seperti diremas perlahan. Ia tidak pernah iri, hanya ada sesuatu yang kosong di dalam dirinya. Sebuah ruang yang belum terisi. Fahri pun merasa sama. Kadang, saat ia pulang kerja dan melihat Aulia duduk sendirian di teras, ia merasakan dorongan kuat untuk memeluk istrinya, memastikan bahwa ia tidak pernah menganggap Aulia kurang. Tapi ia tahu, ada perasaan-perasaan rapuh yang tidak selalu bisa dihilangkan hanya dengan kata-kata. Di setiap perayaan ulang tahun pernikahan, mereka selalu makan malam sederhana. Lilin kecil, nasi hangat, dan obrolan ringan. Namun di antara tawa mereka, ada kilatan kesedihan yang hanya mereka berdua yang bisa melihat. Tahun pertama mereka berharap. Tahun kedua mereka mencoba berbagai obat herbal dan terapi. Tahun ketiga mereka mulai berpikir lebih serius soal pemeriksaan medis. Tahun keempat, kampung mulai bertanya. Tahun kelima, bisik-bisik mulai terdengar. Dan tahun keenam, ujian hati mulai semakin berat. Walau begitu, cinta di antara mereka masih utuh, bahkan semakin kuat. Mereka tidak pernah menyalahkan satu sama lain. Mereka tidak pernah berhenti berusaha. Dan di balik semua perjuangan itu, Aulia tetap percaya. Jika waktunya tiba, aku akan menjadi seorang ibu. Tapi jika tidak, setidaknya aku mencintai seseorang yang selalu membuatku merasa bernilai. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan kosong ini kelak akan menghadirkan luka paling dalam, bukan dari hasil medis, melainkan dari manusia yang tidak memahami apa itu rasa sakit. Perjalanan untuk mendapatkan seorang anak bukanlah sekadar rutinitas ke rumah sakit bagi Aulia dan Fahri. Itu adalah perjalanan panjang yang penuh harapan, rasa takut, pengorbanan, dan kadang, kegagalan yang menyakitkan. Tahun kedua pernikahan, mereka mulai serius memeriksakan diri. Awalnya, Aulia merasa gugup. Ia memandang rumah sakit sebagai tempat yang dingin, penuh berita yang tidak selalu baik. Tapi ia tetap melangkah bersama suaminya, menggenggam tangan Fahri begitu erat seolah meminta kekuatan. Ruangan dokter penuh aroma antiseptik. Dindingnya putih, foto-foto bayi terpajang rapi, foto yang entah mengapa justru menusuk perasaan Aulia. Ia selalu berpikir, kapan aku bisa memasang fotoku sendiri di papan kesuksesan pasien itu? Setiap konsultasi dokter diwarnai dengan penjelasan panjang. Tentang hormon, tentang sel telur, tentang peluang kehamilan yang naik turun, dan tentang prosedur pemeriksaan yang harus dijalani. Ada hari ketika Aulia harus menjalani USG dengan rasa tidak nyaman. Ada hari ketika Fahri harus mengambil cuti kerja demi mendampingi. Ada hari ketika mereka pulang dengan harapan baru. Ada pula hari ketika mereka pulang dengan wajah muram, saling diam sepanjang perjalanan. Kadang Aulia menangis diam-diam di kamar mandi, menutup mulutnya agar Fahri tidak mendengar. Ia tidak ingin suaminya merasa bersalah atau menganggapnya lemah.
Padahal hatinya nyaris retak setiap kali hasil pemeriksaan menunjukkan masih perlu pemantauan. Biaya yang mereka keluarkan pun tidak sedikit. Tabungan mereka menipis perlahan. Mereka rela tidak mengganti perabot rumah, menunda liburan, bahkan menahan keinginan membeli baju baru, semuanya demi satu harapan, seorang anak. Pada suatu sore, setelah pemeriksaan hormon, Aulia terbaring di kursi ruang tunggu. Wajahnya pucat. Hasilnya menunjukkan bahwa tubuhnya perlu perawatan lebih lanjut. Fahri menggenggam tangannya, membaca setiap detail kertas hasil medis itu, lalu menatap istrinya. Sayang, apapun hasilnya, kita jalani sama-sama. Kamu nggak sendiri. Kalimat itu selalu menjadi penyangga hati Aulia. Namun tetap saja, ada satu ketakutan yang mengintai dalam dirinya. Bagaimana kalau ternyata benar masalahnya ada padaku? Bagaimana kalau aku tak bisa memberikan keturunan untuk suamiku? Ia tidak pernah mengatakan ini pada siapapun. Namun diam-diam, kegagalan pemeriksaan demi pemeriksaan membuat ia merasa kurang, merasa tidak cukup sebagai perempuan. Malam-malam setelah ke rumah sakit selalu menjadi malam yang sunyi. Lampu meja tidur mereka menyala satu titik, dan Aulia sering terjaga, mengusap perutnya pelan seolah ingin menyampaikan rasa sayangnya pada sesuatu yang belum ada. Di pojok rumah mereka, ada kaleng kecil tempat Aulia menyimpan brosur-brosur klinik fertilitas. Kadang ia membukanya, membacanya lagi dan lagi, lalu menutupnya sambil menahan air mata. Mereka telah berjuang sejauh itu. Namun dunia luar tidak pernah tahu. Dan sedikit pun mereka tidak menduga bahwa hasil pemeriksaan mereka nanti akan menjadi kunci dari kebenaran yang selama ini terpendam. Kebenaran yang akan mengguncang semuanya. Di balik senyum lembut Aulia, tersimpan sebuah ketakutan yang tidak pernah ia ucapkan kepada siapapun, bahkan kepada suaminya sendiri. Ketakutan yang tumbuh pelan-pelan, seperti benih kecil yang berubah menjadi akar kuat, menjerat hatinya dari dalam. Setiap malam, setelah lampu kamar dimatikan, Aulia tidak langsung terlelap. Ia menunggu sampai Fahri benar-benar tertidur, napasnya sudah tenang. Baru ia membuka matanya dan menatap langit-langit rumah yang remang. Kesunyian malam membuat suara hatinya terdengar jauh lebih keras. Ia mengangkat selimut sampai dada. Tangannya perlahan menyentuh perutnya yang datar. Sentuhan itu bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah bentuk dialog yang tidak pernah ia ucapkan dengan kata-kata. Apa kamu akan ada di sini suatu hari nanti? Apa aku bisa menjadi seorang ibu? Apa aku mampu membahagiakan suamiku? Kadang Aulia menutup matanya sangat lama, berharap ketika ia membukanya ada jawaban dari Tuhan atau dari takdir. Tapi yang menyambutnya selalu sama, keheningan dan kekosongan. Ada momen ketika ia melihat Fahri tertidur di sebelahnya. Wajahnya damai. Ia mempelajari setiap garis wajah suaminya. Alisnya, garis rahangnya, bibirnya yang sedikit terbuka. Aulia sering membayangkan bagaimana Fahri akan terlihat saat menggendong anak mereka suatu hari. Bayangan itu membuatnya tersenyum, lalu menangis tanpa suara. Ia takut, sangat takut. Bukan takut pada hasil medis, bukan takut pada prosedur pengobatan. Ketakutannya jauh lebih personal. Bagaimana kalau ternyata aku memang tidak bisa punya anak? Aulia tidak berani berkata demikian pada Fahri. Ia takut Fahri akan merasa bersalah. Ia takut membuat suaminya semakin tertekan. Ia takut menjadi beban. Dan ada ketakutan yang lebih gelap, yang bahkan ia sendiri malu mengakuinya. Bagaimana kalau suatu hari Fahri kecewa padaku? Bagaimana kalau ia diam-diam mulai merindukan rumah yang ramai, yang tidak bisa aku berikan? Setiap kali pikiran itu datang, Aulia langsung memaksa dirinya membalikkan badan, memeluk lengan Fahri dari belakang. Ia menempelkan wajahnya ke punggung suaminya, mencari kehangatan seperti seorang anak kecil mencari perlindungan. Di tengah gelapnya malam, ia berbisik pelan, sangat pelan, agar hanya dirinya sendiri yang mendengar. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan hatiku hancur sebelum waktunya. Ia mencoba tersenyum di pagi hari, memasak sarapan, dan tetap menjalani hidup seperti biasa. Tapi ketakutan itu tidak pergi. Ia hanya tersembunyi di balik senyum dan kesibukan,
menunggu saat untuk muncul lagi. Dan tanpa ia sadari, ketakutan itu kelak akan bergulung semakin besar. Bukan hanya karena hasil pemeriksaan, tapi juga karena bisikan-bisikan tajam dari mereka yang tidak pernah mengerti apa itu perjuangan sunyi seorang perempuan. Musim hujan baru saja datang ketika bisik-bisik itu mulai terdengar lebih sering. Kampung tempat Aulia tinggal adalah kampung kecil yang akrab. Namun justru karena terlalu akrab, setiap urusan pribadi terasa seperti milik bersama. Setiap pagi Aulia berjalan melewati gang sempit menuju warung Burini untuk membeli sayur. Biasanya suara ayam berkokok dan anak-anak yang berlarian memenuhi suasana. Tetapi beberapa bulan terakhir, suara lain mulai mengisi udara. Suara yang membuat langkah Aulia terasa berat. Bisik-bisik. Bisik-bisik pelan namun cukup jelas untuk membuat dada sesak. Awalnya, ia mengabaikan. Ia anggap hanya perasaan. Tapi semakin lama, semakin terasa nyata. Ketika Aulia melewati kelompok ibu-ibu yang sedang menyapu halaman atau menjemur baju, suara mereka menurun. Lalu perlahan naik ketika ia sudah beberapa langkah berlalu. Suatu pagi, saat Aulia hendak memilih kangkung di warung, Burini menatapnya dengan senyum ragu. "Lagi nyari yang segar, Bu?" tanya Aulia, berusaha ceria. "Iya, Bu, ini baru datang," jawab Burini, tapi tatapannya tidak senatural biasanya. Ada sesuatu di balik cara ia tersenyum, seperti seseorang yang ingin bicara tetapi takut menyakitimu. Aulia tidak mempermasalahkan. Sampai ia mendengar suara kecil dari belakang. Kasihannya, 6 tahun belum juga hamil. Aulia pura-pura tidak dengar. Tangannya tetap memilih sayur. "Dulu waktu nikah, aku pikir dia bakal cepat punya anak. Ternyata malah gitu." Jantung Aulia terasa seperti berhenti sejenak. Suara itu bukan lagi bisikan samar. Itu jelas, sengaja, dan tepat di belakangnya. Ia menunduk, menyembunyikan wajah. Ia berharap kata-kata itu berhenti. Tapi ternyata tidak. Suaminya itu loh, sabar banget. Tapi ya kalau lama-lama gitu, ya siapa tahu. Kata, siapa tahu, itu menusuk jauh ke dalam hati Aulia. Ia tahu maksudnya. Ia paham kemana arah percakapan itu. Tiba-tiba, kangkung di tangannya terasa berat. Napasnya memburu. Dadanya sesak, tapi ia tetap menahan diri, tetap berusaha tampak tenang. Aulia lalu membayar belanjaan dengan tangan gemetar. Sebelum pergi, Burini menatapnya sejenak dan berkata pelan, "Aulia, sabar ya." Kalimat itu, meski penuh niat baik, justru terasa seperti pengakuan bahwa apa yang Aulia dengar memang benar. Ketika Aulia berjalan pulang, ia merasa seolah seluruh mata di gang itu memandangnya. Pandangan yang tidak sepenuhnya jahat, tapi penuh rasa ingin tahu. Pandangan yang berubah menjadi bisikan ketika ia lewat. Langkahnya terasa berat. Punggungnya seperti membawa beban yang tidak kasat mata. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Aulia mulai merasa malu pada dirinya sendiri. Padahal ia tidak salah. Padahal ia tidak memilih takdir seperti ini. Namun kata-kata orang yang tidak tahu apapun tentang perjuangannya, membuatnya merasa seolah-olah kegagalan itu adalah kesalahan pribadinya. Ia masuk rumah sambil menutup pintu perlahan. Begitu pintu menutup, dunia seolah ikut merapatkan bibirnya. Dan di dalam keheningan rumah itu, Aulia berdiri terpaku. Ia menggenggam tas belanja begitu erat hingga jari-jarinya memutih. Dalam hatinya, satu kalimat muncul begitu jelas. "Kalau ini baru permulaan, aku sanggup atau tidak menghadapi selanjutnya." Hari itu langit mendung, seperti ikut merasakan beratnya hati Aulia. Ia baru selesai menjemur cucian ketika teringat bahwa ia perlu membeli bawang merah di warung dekat ujung gang. Biasanya ia mengajak Fahri di akhir pekan, tapi hari ini ia memilih pergi sendiri. Pikirnya, hanya sebentar, tidak akan terjadi apa-apa. Namun takdir sepertinya ingin menguji kekuatan hatinya lebih jauh. Saat ia mendekati warung, ia melihat dua tetangga, Bu Mira dan Bu Intan, sedang duduk di bangku kayu sambil mengupas mangga. Mereka tertawa renyah seperti tak memiliki beban kehidupan. Aulia mencoba tersenyum tipis ketika lewat, tapi tidak dibalas.
Ia memasuki warung, mengambil bawang, lalu berdiri di depan etalase kecil sambil menunggu Bu Rini menghitung belanjaannya. Dan saat itulah ia mendengar kalimat yang membuat seluruh tubuhnya membeku. "Cantik-cantik. Sayang mandul." Suara itu datang dari arah bangku kayu. Jus. Tidak berusaha ditutupi. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di nada mereka. Aulia terdiam. Tangannya menggenggam plastik bawang begitu erat hingga hampir sobek. Belum sempat ia memproses rasa sakit itu, muncul kalimat kedua, lebih keras, lebih pedih, dan lebih hina. Iya, kasihan suaminya. Kalau lama-lama nggak punya keturunan gitu, ya bisa-bisa nyari yang lain. Seakan-akan waktu berhenti. Seakan suara di sekitar lenyap. Hanya dua suara itu yang menggema di telinganya. Mata Aulia mulai memanas. Tapi ia berusaha menunduk. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak di depan orang-orang yang mengiris hatinya tanpa belas kasihan. Bu Rini sempat menatap Aulia dengan mata penuh iba. Ia tahu Aulia mendengar semuanya. Tapi ia juga tahu, dalam budaya kampung, melawan bukan hal mudah, apalagi jika luka itu masih segar. Belum selesai di situ. Ucapan ketiga datang. Kali ini disertai tawa kecil. Lagian kalau mandul itu biasanya dari perempuannya. Ya mau gimana lagi? Tawa itu adalah pisau yang menggores bukan hanya hati, tapi harga diri Aulia sebagai perempuan. Aulia menggigit bibirnya begitu keras agar tidak menangis. Ia membayar belanjaannya buru-buru. Tangan dan suaranya bergetar. "Anu, ini Bu, terima kasih." Saat ia keluar warung, mereka masih tertawa. Bahkan salah satunya sempat melirik Aulia dengan pandangan sok iba yang justru terasa lebih menghina. Perut Aulia terasa mual. Langkahnya seperti berjalan di atas jarum. Udara kampung yang biasanya hangat kini terasa pengap, menyesakkan dada. Belum pernah ia merasa sekecil itu. Belum pernah ia merasa sehina itu. Dan yang paling menyakitkan, kata mandul, itu ia dengar tepat di depan umum, seolah identitasnya hanya sebatas itu. Aulia menahan napas sepanjang jalan pulang, berusaha menjaga agar air mata tidak jatuh sebelum sampai di rumah. Tapi begitu pintu rumah tertutup, tas belanja jatuh dari tangannya. Dinding yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya kini menjadi satu-satunya tempat ia bisa jujur. Dan akhirnya, Aulia jatuh berlutut. Tubuhnya bergetar. Air matanya pecah seperti bendungan jebol. Isaknya terdengar memantul di seluruh ruangan kecil itu. Ia memeluk perutnya, menangis tanpa suara, hanya dengan satu kalimat yang berulang-ulang muncul di kepalanya. "Kenapa aku yang disalahkan? Kenapa aku?" Untuk pertama kalinya, Aulia merasa benar-benar hancur. Malam itu, rumah kecil yang dihuni Fahri dan Aulia terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang tengah yang temara memantulkan bayangan lembut di dinding. Namun tidak ada satupun yang memberi rasa tenang dalam hati Aulia. Hari itu begitu panjang dan menyakitkan. Terlalu menyakitkan. Sejak siang, suaranya Bu Ratmi masih terngiang-ngiang di telinga. "Kasihan ya si Aulia. Udah lama nikah tapi nggak bisa kasih keturunan." Lalu tawa kecil Bu Yuni yang sinis. Serta lirikan para ibu-ibu kompleks yang tiba-tiba bersikap seolah Aulia tidak ada. Setiap kata, setiap tatapan, seakan menancapkan duri ke dadanya satu persatu. Aulia duduk di ujung ranjang, memeluk lututnya. Kedua matanya bengkak akibat menahan tangis sejak siang. Ia berusaha kuat, tapi hatinya semakin rapuh dari hari ke hari. Ketika pintu depan berderit dan Fahri masuk rumah, Aulia buru-buru mengusap pipinya. Ia tersenyum tipis, senyum yang jelas-jelas dibuat-buat. Fahri menghentikan langkahnya. "Aulia, kamu habis nangis lagi?" Aulia menggeleng pelan. "Enggak, Mas. Cuma kecapean." Fahri mendekat lalu duduk di sampingnya. Sorot matanya lembut, tapi penuh kekhawatiran. "Ada yang ngomongin kamu lagi?" Aulia terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Mereka bilang aku nggak berguna, Mas. Perempuan mandul yang cuma jadi beban." Fahri langsung mengepalkan tangan. Rahangnya menegang menahan marah. Siapa yang berani bilang begitu?
Nada suaranya berat. Aulia menggeleng. Suaranya lirih. Bukan itu yang penting. Aku capek, Mas. Capek disalahin seolah semua ini aku yang salah. Air matanya jatuh begitu saja. Dan ketika Aulia mulai terisak, Fahri memeluknya erat. Namun pelukan itu justru membuat tangisnya semakin pecah. Dengan suara bergetar, Aulia berkata, "Mas, kalau Mas mau cari perempuan lain yang bisa kasih Mas anak, aku ikhlas." Fahri langsung tersentak. Ia lepas pelukannya, menatap Aulia dengan mata yang penuh luka. "Kamu jangan pernah ngomong begitu lagi." Suaranya pecah. Ia memegang wajah Aulia, menatapnya dalam-dalam. "Aku menikahi kamu bukan karena anak. Aulia, kamu itu rumahku. Kamu tempat aku pulang. Anak itu rezeki dari Tuhan, tapi kamu adalah anugerahnya." Aulia menangis semakin keras. Ucapan Fahri memang menenangkan, tapi luka bertahun-tahun tidak hilang cuma dengan kata-kata. "Mas nggak tahu rasanya dihina seperti itu." Aulia berbisik. "Mereka ngomong seolah aku bukan perempuan beneran. Seolah aku ini aib." Fahri menelan ludah, menahan emosi. "Mulai besok, aku yang berdiri di depan kamu. Aku nggak akan biarkan siapapun hina kamu lagi. Kamu istriku, dan aku bangga sama kamu." Aulia mengangguk, tetapi hatinya masih penuh perih. Di tengah kesunyian malam itu, ia memandang langit-langit kamar sambil memeluk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia membiarkan kalimat paling menyakitkan muncul dari dalam hatinya. "Apa aku memang tidak ditakdirkan menjadi seorang ibu?" Pertanyaan itu tidak terjawab. Namun justru dari sanalah badai berikutnya akan dimulai. Keesokan paginya, suasana rumah masih terasa berat. Aulia bangun lebih dulu, meski matanya masih sembab. Ia mencoba terlihat biasa, memasak sarapan, menyiapkan teh hangat untuk Fahri, tetapi setiap gerakannya jelas menunjukkan betapa lelah hatinya. Ketika Fahri keluar dari kamar dengan kemeja kerja setengah rapi, ia melihat Aulia sedang termenung di depan meja makan, mengaduk teh yang sudah dingin. "Aulia, kamu nggak apa-apa?" tanyanya lembut. Aulia tersenyum tipis, tapi tatapannya kosong. "Aku baik, Mas." Namun dari nada suaranya, Fahri tahu Aulia sedang berbohong. Perasaan bersalah menghimpit dadanya. Ia merasa gagal sebagai suami, gagal melindungi perasaan istrinya. Ia duduk dan memegang tangan Aulia. "Kalau kamu masih kepikiran omongan orang kemarin, kita bahas bareng-bareng. Jangan kamu tanggung sendiri." Aulia menarik napas dalam-dalam. "Mas, apa Mas nggak pernah kepikiran punya anak dari perempuan lain?" Pertanyaan itu membuat Fahri menunduk sejenak. Ia tidak marah. Ia sedih. Sedih karena Aulia sampai harus menanyakan hal seperti itu. "Tidak, Aulia," jawabnya tegas. "Kamu satu-satunya perempuan yang aku mau." Aulia menatapnya lama, seolah menimbang apakah kata itu bisa ia percaya sepenuhnya. Setelah Fahri berangkat kerja, Aulia duduk di ruang tamu. Rumah terasa sangat sunyi. Terlalu sunyi. Saat hendak merapikan laci meja kecil di sudut ruangan, ia tanpa sengaja menemukan sebuah amplop coklat tua yang setengah terbuka. Amplop itu bertuliskan, "Resume klinik fertilitas pemeriksaan awal Fahri." Aulia terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ragu, antara ingin membuka atau mengabaikan. Namun rasa penasaran dan rasa takut mengalahkan semuanya. Perlahan, ia menarik kertas di dalamnya. Dan saat membaca, tubuhnya mendadak kaku. Di halaman laporan itu tertulis jelas. Kualitas sperma sangat rendah. Probabilitas kehamilan alami sangat kecil. Nama pasien, Fahri Pratama. Tanggal pemeriksaan, setahun sebelum Fahri dan Aulia menikah. Aulia memegang kertas itu dengan tangan bergetar. Kepalanya pusing. Dadanya sesak. Segala yang ia pikir selama ini, bahwa kemandulan itu datang dari dirinya, tiba-tiba terasa ambigu. Ada kebenaran besar yang disembunyikan Fahri. Sudah lama. Butiran air mata jatuh satu persatu. Aulia merasa dikhianati.
Selama ini, dia menanggung hinaan, ejekan, fitnah, bahkan rasa bersalah yang menghancurkan dirinya sedikit demi sedikit. Sementara Fahri, suami yang ia cintai sepenuh hati, ternyata menyimpan fakta yang bisa mengubah segalanya. Apa ini sebabnya Mas nggak mau aku periksa lagi? Apa ini alasannya? Aulia berbisik lirih dengan suara yang pecah. Ia menutup wajah dan menangis. Tangis yang berbeda, lebih dalam, lebih rumit, lebih menyakitkan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, rasa percaya itu retak. Tidak hancur, tapi retaknya jelas, menusuk, dan mengubah arah cerita mereka. Dan hari itu, Aulia duduk sendirian di ruang tamu sambil memegang kertas itu, membiarkan air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Karena ia tahu, di titik ini, hidup mereka tidak akan sama lagi. Sore itu, rumah terasa penuh ketegangan meski tidak ada suara sedikit pun. Aulia duduk di sofa ruang tamu sambil memegang lembar hasil pemeriksaan Fahri yang ia temukan pagi tadi. Kertas itu sudah berkali-kali ia baca, namun tetap saja menimbulkan guncangan yang sama, bahkan semakin besar. Saat pintu depan terbuka dan Fahri pulang kerja, hati Aulia langsung mencelos. Ia menatap suaminya dari jauh. Biasanya ia akan menyambut Fahri dengan senyum. Namun kali ini tubuhnya terasa terlalu berat untuk berdiri. Fahri meletakkan tasnya, lalu mendekat. Aulia, kamu dari tadi nggak bales chat. Kamu sakit? Aulia tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Fahri dengan mata merah dan bibir bergetar. Fahri langsung panik. Kamu kenapa? Ada yang kejadian. Aulia perlahan mengangkat kertas yang sejak tadi ia genggam. Kamu kenal ini, Mas? Fahri berhenti bergerak. Warna wajahnya langsung pucat. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia tahu persis apa itu. Dengan suara bergetar, Aulia berkata, "Aku nemuin ini di laci." Fahri menelan ludah keras-keras. Aulia, aku bisa jelasin. Aulia berdiri. Air matanya mulai mengalir lagi. Jelasin apa, Mas? Jelasin kenapa kamu sembunyiin ini dari aku? Kenapa selama ini aku yang disalahin? Kenapa aku yang dihina? Fahri mencoba mendekat, tapi Aulia mundur selangkah. Kenapa, Mas? Kenapa aku harus tanggung semuanya sendirian? Suara Aulia pecah. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Aku dihina mandul setiap hari. Dikatain gak berguna. Dan kamu, suami aku sendiri, diam aja. Padahal kamu tahu masalahnya bukan cuma dari aku. Fahri menutup wajahnya dengan tangan. Aku gak mau kamu sedih, Lia. Aku gak mau kamu merasa bersalah. Makanya aku gak cerita. Aulia menggeleng sambil menangis. Justru itu, Mas. Kamu bilang gak mau lihat aku sedih. Tapi malah bikin aku sengsara sendirian. Kamu tahu bagaimana rasanya? Kamu tahu seperti apa rasanya perempuan dibilang mandul hampir setiap hari? Fahri mendekat lagi. Suara lirih. Aku takut kamu pergi kalau kamu tahu kenyataannya. Aku takut kamu merasa aku bukan laki-laki utuh. Kalimat itu seharusnya menyentuh hati Aulia. Namun sebelum rasa iba muncul, Aulia justru merasakan sesuatu yang berbeda. Retaknya kepercayaan. Mas, pernikahan itu bukan tentang nyembunyiin yang menyakitkan. Pernikahan itu tentang nyari jalan keluar bareng, bukan saling menyelamatkan ego. Aulia menghapus air matanya dengan kasar. Andai kamu cerita dari awal, aku nggak akan marah. Aku akan peluk kamu. Aku akan bilang kita tetap bisa berjuang. Tapi kamu pilih diam. Kamu biarin aku dihina bertahun-tahun. Fahri akhirnya menangis. Aulia baru pertama kali melihat suaminya menangis sekeras itu. Aku minta maaf. Aulia, aku salah. Tolong, jangan jauhi aku. Aulia menatap Fahri yang sedang berlutut di depannya. Namun hatinya terasa campur aduk. Antara kasihan, marah, kecewa, dan patah. Mas, aku nggak tahu harus gimana. Aku butuh waktu. Fahri menggenggam tangan Aulia. Tapi Aulia melepaskannya perlahan. Kasih aku waktu buat mikir. Mas,
Aku nggak mau ngomong yang enggak. Tapi hati aku sekarang hancur. Suasana rumah berubah sunyi. Sangat sunyi. Hanya terdengar isak pelan Aulia. Dan napas Fahri yang tidak teratur. Di momen itu, keduanya sama-sama sadar. Cinta masih ada. Tapi kepercayaan sedang berdarah-darah. Dan malam itu menjadi malam pertama di mana Fahri tidur di ruang tamu. Sementara Aulia menangis sendirian di kamar yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pagi berikutnya, rumah itu terasa seperti dua dunia yang berbeda. Fahri bangun dengan leher kaku setelah tidur semalaman di sofa ruang tamu. Sementara Aulia, sejak subuh tadi ia sudah bangun, namun bukan untuk memasak seperti biasanya. Ia hanya duduk di meja makan, menatap kosong secangkir teh yang sudah dingin. Ketika Fahri keluar dari ruang tamu, keduanya saling melihat, namun tidak ada senyum, tidak ada kata selamat pagi, tidak ada kehangatan seperti biasanya. Hanya tatapan canggung dua orang yang sedang berusaha mengerti bagaimana hati mereka bisa sedalam itu terluka. Aulia. Fahri memanggil pelan. Namun Aulia hanya berdiri dan berkata lirih. Aku mau ke rumah mama dulu. Nada suaranya datar. Tenang. Namun dingin. Fahri tersentak. Ini pertama kalinya Aulia meminta pergi tanpa dirinya. Kapan balik? Suara Fahri pelan. Penuh ketakutan. Aku nggak tahu, Mas. Aku cuma butuh waktu buat sendiri. Fahri menunduk. Aku antar, ya. Aulia menggeleng cepat. Enggak usah. Sejenak, keduanya terdiam. Sekadar detik-detik yang terasa seperti jam. Aulia pergi, dengan hati patah dan pikiran kusut. Tas kecil sudah ia siapkan. Ia tidak banyak membawa barang, hanya baju dan beberapa keperluan dasar. Seolah ia memang ingin pergi sebentar. Namun luka di wajahnya menunjukkan bahwa kepulangannya tidak akan mudah. Saat Aulia melangkah keluar, Fahri refleks memanggilnya lagi. Aulia, kamu nggak benci aku, kan? Aulia berhenti. Bahunya bergetar sedikit. Namun ia tidak menoleh. Aku nggak benci, Mas. Jawabnya pelan. Tapi aku terluka. Sangat terluka. Kalimat itu menghantam Fahri lebih keras daripada teriakan apapun. Aulia lalu melangkah pergi. Tidak menoleh. Tidak melambaikan tangan. Dan ketika pintu tertutup, rumah itu langsung terasa terlalu besar untuk Fahri. Hampa, dingin, dan menyakitkan. Di rumah sang ibu. Sesampainya di rumah ibunya, Aulia memaksakan senyum. Ibunya heran melihat Aulia datang tanpa kabar. Lia, kamu sehat? Mukamu pucat banget, Nak. Aulia memeluk ibunya erat. Pelukan yang biasanya menenangkan. Namun kali ini justru membuat penahan air matanya runtuh. Ia menangis di pundak ibunya tanpa suara. Tubuhnya gemetar menahan pecahan rasa sakit yang selama ini ia simpan sendirian. Ibunya mengusap punggung Aulia pelan. Kenapa, Nak? Ada masalah sama Fahri? Aulia tidak menjawab. Ia hanya menggeleng. Tapi air matanya tidak berhenti mengalir. Dan ibunya mengerti bahwa anaknya sedang menahan beban besar yang belum siap ia ceritakan. Fahri sendirian, menyalahkan diri sendiri. Di rumah, Fahri berjalan mondar-mandir. Ia melihat piring yang biasanya Aulia cuci. Ia melihat kerudung yang biasanya Aulia lipat. Ia melihat sandal Aulia yang biasanya berada di depan pintu. Dan semuanya terlihat kosong. Seolah Aulia memadamkan cahaya rumah itu saat ia pergi. Fahri duduk di sofa tempat ia tidur semalam dan memegangi kepalanya. Ia menangis. Bukan tangisan keras, tapi tangis pelan seorang laki-laki yang sangat menyesal. Lia, aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku cuma takut kehilangan kamu. Namun rasa takut itu justru menjadi alasan terbesar ia hampir kehilangannya. Hari-hari tanpa kontak. Aulia tidak menghubungi Fahri sepanjang hari. Tidak membalas chat. Tidak mengangkat telepon. Fahri mencoba mengerti. Tapi hati siapa yang tidak hancur menunggu dalam ketidakpastian? Sementara Aulia, yang duduk di kamar lamanya, memeluk bantal dan memandangi hasil pemeriksaan Fahri yang ia bawa. Ia berusaha memahami.
Tapi rasa kecewa itu terlalu besar. Dalam kesunyian itu, keduanya memikirkan hal yang sama. Apakah cinta saja cukup untuk memperbaiki semuanya? Karena pada akhirnya, cinta tidak pernah hilang. Tapi luka dan kepercayaan yang retak membuat segalanya terasa berbeda. Sudah 3 hari Aulia tinggal di rumah ibunya. Selama itu pula ia belum berbicara satu kata pun dengan Fahri. Tidak karena benci, tapi karena setiap kali melihat namanya muncul di layar ponsel, sakit itu terasa muncul lagi. Sementara Fahri, setiap malam duduk di kursi dekat jendela, menatap jalan dengan harapan Aulia akan tiba-tiba muncul dan mengetuk pintu. Namun harapan itu tetap menjadi harapan. Kosong, sunyi, dan menyakitkan. Gosip baru yang mulai berkembang. 3 hari sejak Aulia pergi, bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Bu Ratmi dan Bu Yuni yang dulu suka menghina Aulia kini mulai membuat cerita baru. Kalian dengar nggak? Si Aulia pulang ke rumah ibunya. Pasti Fahri udah mau nikah lagi. Ya iyalah. Istrinya nggak bisa kasih keturunan. Laki-laki mana sih yang tahan? Makanya dari dulu saya bilang, Aulia itu kelihatannya baik, tapi kalau soal rumah tangga, ya lihat saja, akhirnya ditinggal juga. Ucapan-ucapan itu menyambar seperti api liar. Tetangga yang tidak tahu apa-apa ikut menambah cerita, memelintir fakta, dan membiarkan gosip semakin panas. Yang tidak mereka tahu, justru Fahrilah yang setiap hari menahan sakit karena takut kehilangan Aulia. Tapi bagi mulut-mulut yang gemar bergosip, rasa sakit orang lain bukanlah sesuatu yang perlu dipedulikan. Fahri mulai dipojokkan. Ketika Fahri keluar rumah untuk membuang sampah, tetangga-tetangga langsung menatapnya dengan pandangan aneh, penuh dugaan, penuh cibiran halus. Bu Ratmi mendekat sambil tersenyum tipis. Mas Fahri, istrinya kemana, ya? Udah cari yang baru. Apa gimana? Fahri menahan napas. Aulia lagi di rumah ibunya, Bu. Oh, Bu Ratmi memanjang-manjangkan suaranya. Mungkin dia sadar. Ya, kalau dia tuh. Ya, gimana ya mas? Perempuan kalau nggak bisa punya anak, memang sering rasa minder. Fahri memejamkan mata. Tangan yang memegang plastik sampah mengepal kuat. Ucapan itu menusuknya, bukan hanya karena jahat, tapi karena Aulia tentu akan semakin hancur jika mendengarnya. Tolong jangan ngomong sembarangan, Bu. Fahri berkata tenang, tapi suaranya mengandung amarah yang ditahan. Masalah rumah tangga saya bukan urusan siapapun. Bu Yuni yang ikut nimbrung justru menimpali. Wah, galak banget Mas Fahri. Tapi ya kami cuma prihatin. Atau mungkin Mas memang mau cari yang lebih subur. Fahri menahan diri agar tidak meledak. Maaf, saya buru-buru. Katanya datar lalu pergi. Namun bukan kata-kata itu yang mengejarnya, melainkan rasa takut. Bagaimana jika gosip ini sampai ke telinga Aulia? Aulia yang sedang terluka, bisa semakin hancur. Aulia mendengar gosip yang membunuh hatinya. Sore harinya, Aulia keluar sebentar ke warung dekat rumah ibunya. Ia berniat membeli bahan makanan untuk membantu memasak. Namun dalam perjalanan pulang, ia mendengar dua ibu-ibu sedang berbicara pelan namun tidak cukup pelan untuk menghindari telinganya. Kasihan. Ya, Fahri. Istrinya pulang kampung. Pasti mereka cerai bentar lagi. Ya iyalah. Gimana nggak cerai? Aulia itu kan mandul. Aulia berhenti berjalan. Tubuhnya terasa lemas. Fahri itu laki-laki baik. Masa sih mau terus-terusan sama perempuan yang nggak bisa kasih keturunan? Betul. Mending dia cari yang lain. Jantung Aulia seperti diremas. Lututnya bergetar. Napasnya tercekat. Ia tahu mulut tetangga memang kejam. Tapi mendengarnya saat ia sedang dalam kondisi rapuh, membuat perih itu berkali-kali lipat lebih tajam. Aulia kembali ke rumah dengan langkah goyah. Di kamarnya, ia menangis dengan suara yang ia tahan sekuat tenaga. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan hati yang terus berteriak. Aku nggak kuat. Ya Tuhan, aku nggak kuat. Dan untuk pertama kalinya, terlintas satu pikiran yang sangat menakutkan. Apa yang terbaik untuk Fahri adalah aku pergi.
Pikiran itu seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Namun dalam kesedihan yang pekat itu, Aulia mulai percaya bahwa mungkin ia memang bukan wanita yang layak dipertahankan. Di saat yang sama, Fahri duduk sendirian di rumah, memandangi foto pernikahan mereka dan berdoa. Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan Aulia. Dia hanya butuh tahu bahwa aku butuh dia, bukan anak saja. Keduanya mencintai. Keduanya terluka. Keduanya tersiksa oleh hal yang seharusnya bisa mereka hadapi bersama. Namun dunia luar tampaknya ingin melihat mereka runtuh. Pagi itu, rumah kecil Fahri dan Aulia terasa lebih hening dari biasanya. Aulia sudah bangun sejak subuh, namun bukan untuk membuat sarapan seperti biasa, melainkan karena semalaman ia hampir tak bisa tidur. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan hatinya terasa seperti diremas-remas. Ketika ia turun ke dapur, ia mendapati Fahri sedang berdiri di sana, bersandar pada meja dapur dengan wajah serius namun penuh sayang. Suaminya itu langsung mendekatinya ketika melihat kondisi Aulia. "Aul, kamu nggak tidur, ya?" Suara Fahri lembut. Tapi ada kekhawatiran yang jelas di sana. Aulia mencoba tersenyum, tapi hanya membuat air matanya kembali mengalir. "Aku capek, Mas, bukan capek fisik, tapi capek dihina, capek dituduh, capek dianggap nggak berguna hanya karena aku belum bisa punya anak." Fahri langsung memeluknya erat, seolah ingin menjadi dinding pelindung yang selama ini Aulia butuhkan. "Kamu nggak kurang apa-apa. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Dan kalau orang lain nggak bisa lihat itu, biar mereka. Aku tetap sama kamu. Aul. Kita lawan semua ini sama-sama." Aulia terisak dalam pelukan Fahri. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis tanpa menahan apapun. Tangis yang selama ini ia simpan sendirian akhirnya pecah juga. "Mas, aku takut. Aku takut kamu lelah sama aku. Takut kamu dengerin mereka. Mereka bilang aku mandul. Mereka bilang aku nggak pantas jadi istri." Fahri memegang wajah Aulia dengan kedua tangannya, menatap langsung ke matanya. "Dengar, ya, kamu bukan mandul. Kamu bukan gagal. Kamu wanita yang patut dihargai. Dan aku nggak peduli seberapa banyak orang ngomong di luar sana. Aku pilih kamu. Selalu kamu." Kata-kata itu membuat lutut Aulia melemah. Ia kembali memeluk Fahri, kali ini lebih erat, seolah takut kehilangan pegangan. Namun di balik momen mengharukan itu, ada sesuatu yang Aulia belum tahu. Sesuatu yang akan membawa cerita ini memasuki klimaksnya. Karena di balik dapur, tepat di balik ventilasi jendela kecil, seseorang berdiri mendengarkan percakapan mereka. Seseorang yang selama ini paling vokal menghina Aulia, tetangga yang suka menyebar gosip. Dan orang itu, kini membawa sebuah kabar yang jauh lebih kejam daripada hinaan-hinaan sebelumnya. Belum sempat Aulia menenangkan diri sepenuhnya dalam pelukan Fahri, terdengar suara ketukan di pintu depan. Ketukan itu keras, seperti dilakukan oleh seseorang yang datang bukan untuk berkunjung, tapi untuk memulai masalah. Fahri menatap Aulia singkat. "Kamu duduk dulu, Aul. Biar aku yang buka." Aulia mengangguk pelan, masih menghapus sisa air mata. Sementara itu, ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Ketika Fahri membuka pintu, tampak Bu Mira, tetangga yang sejak awal paling sering menghina Aulia. Wanita itu berdiri dengan tangan terlipat di dada dan raut wajah yang tampak puas, seolah membawa kemenangan besar. "Ada apa, Bu?" tanya Fahri datar. Bu Mira tersenyum miring. "Oalah, Mas Fahri belum tahu ya? Kasihan banget. Saya datang mau kasih tahu sesuatu yang penting. Daripada Mas Fahri dibodohi terus." Fahri mengerutkan kening. "Apa maksud Ibu?" Dan kalimat berikutnya jatuh seperti bom yang menghancurkan ketenangan rumah itu. "Mas, Aulia itu bukan cuma mandul," ucap Bu Mira dengan suara lantang sehingga seluruh tetangga yang sedang di luar menoleh. "Saya punya bukti dia sering ke klinik malam-malam. Bukan buat program hamil, tapi buat ngurusin penyakit yang dia sembunyikan dari Mas." Fahri terdiam sesaat, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Dari dalam rumah, Aulia berdiri terpaku.
Dadanya langsung sesak mendengar fitnah itu. Ia berjalan mendekat ke pintu. Wajahnya pucat. Apa? Bu Mira, maksud ibu apa? Saya sakit apa? Saya bahkan gak pernah ke klinik malam-malam. Suara Aulia gemetar. Bu Mira mendengus. Ah, sudahlah. Semua orang di RT ini tahu. Kamu itu selama ini pura-pura sehat. Padahal sebenarnya kamu punya masalah rahim parah. Dan katanya dokter bilang, kamu gak akan pernah bisa punya anak seumur hidup. Aulia tersentak seperti ditampar. Itu bukan sekadar hinaan lagi. Ini fitnah yang mematikan karakter. Bu Mira, itu tidak benar. Saya cuma pernah cek kesehatan pagi hari. Itu pun ditemani Fah. Belum sempat Aulia menyelesaikan kalimatnya, Bu Mira memotong dengan suara lebih keras, sengaja agar seluruh tetangga mendengar. Sudah, Aulia, kamu itu malu aja ngaku. Makanya suamimu sampai sekarang gak punya keturunan. Kalau saya jadi Mas Fahri, saya tinggalin kamu. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang memandang iba, tapi lebih banyak yang memandang Aulia dengan tatapan merendahkan. Aulia merasakan kepalanya berputar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Fahri akhirnya bersuara, dengan nada yang jauh lebih tegas dari sebelumnya. Ibu sudah keterlaluan. Sangat keterlaluan. Namun sebelum Fahri bisa menutup pintu, Bu Mira berkata satu kalimat terakhir yang membuat suasana menjadi benar-benar mencekam. Kalau Mas Fahri mau, saya punya satu bukti yang bisa bikin Mas percaya. Dan bukti itu saya dapat dari orang yang kenal dekat sama Aulia. Sekejap, suasana berubah. Jantung Aulia serasa berhenti. Bukti? Orang yang kenal dekat? Siapa? Dan apa yang sebenarnya terjadi? Fahri menatap Bu Mira dengan mata yang mulai menunjukkan kemarahan nyata. Namun Aulia tahu, bukan hanya marah, suaminya juga tampak khawatir. Sangat khawatir. Karena kata, bukti, yang diucapkan Bu Mira barusan terdengar terlalu serius untuk dianggap sekadar gosip. Bu Mira menyeringai puas melihat kegelisahan itu. Nah, ini dia yang saya tunggu. Mas Fahri penasaran, kan? Fahri menarik napas panjang untuk menahan diri. Baik, tunjukkan kalau memang ibu punya. Bukannya langsung menunjukkan sesuatu, Bu Mira malah melirik ke arah Aulia dengan tatapan meremehkan sebelum membuka tas kecilnya perlahan, seolah sedang memamerkan sesuatu yang luar biasa penting. Kemarin, kata Bu Mira sambil mengeluarkan selembar kertas terlipat. Saya dapat ini dari seseorang yang pernah kerja di klinik tempat Aulia diam-diam periksa. Aulia tersentak. Bu, saya nggak pernah. Saya nggak kenal siapapun di klinik. Ibu jangan fitnah saya. Namun Bu Mira tak peduli. Ia membuka kertas itu dengan sengaja lambat, lalu mengacungkannya ke arah Fahri sebelum berkata, ini hasil pemeriksaan rahim Aulia. Lihat sendiri, di sini tertulis kalau dia sulit hamil permanen. Aulia langsung merasa dadanya seakan ditikam. Hasil pemeriksaan? Tidak mungkin. Ia tahu persis bahwa setahun lalu ia memang pernah melakukan cek kesehatan dasar, yang sama sekali tidak menunjukkan masalah serius. Dan ia melakukannya bersama Fahri. Mas, itu bukan punyaku. Suara Aulia pecah. Aku nggak pernah tes begini. Namun sebelum Fahri menanggapi, Bu Mira menambahkan dengan nada lebih sadis. Nama Aulia tertera jelas di sini. Mau lihat? Fahri meraih kertas itu. Aulia memandangnya dengan mata membesar. Takut mix dengan getaran tidak stabil yang bahkan ia sendiri tak mampu kendalikan. Fahri membuka kertas itu penuh hati-hati. Pandangannya menyapu setiap baris. Semakin lama ia membaca, semakin dalam kerutan di dahinya. Aulia memeluk dirinya sendiri. Mas, tolong percaya aku. Itu bukan punyaku. Fahri tak langsung bicara. Bu Mira tersenyum makin lebar melihat ketegangan itu. Tuh, kan? Mas Fahri mulai ragu. Saya bilang juga apa? Namun sebelum Bu Mira menyelesaikan kalimatnya, Fahri akhirnya mengangkat kepala, dan sorot matanya tajam. Saya tahu ini palsu. Suasana langsung berubah hening seperti disambar petir. Bu Mira membeku.
Aulia menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. Napasnya tercekat. Fahri mengangkat kertas itu sedikit lebih tinggi. Ini palsu. Pertama, tanggal pemeriksaannya tidak sesuai. Kedua, tanda tangan dokternya salah. Saya kenal dokter yang periksa Aulia tahun lalu, dan tanda tangannya bukan ini. Bu Mira terperangah. Elo, itu. Fahri mendekat selangkah. Ibu dapat ini dari siapa? Bu Mira menelan ludah. Panik mulai tampak jelas. Dari, ya, seseorang. Saya lupa namanya. Siapa, Bu? Nada Fahri kali ini membuat tetangga lain menahan napas. Aulia hanya bisa berdiri lemas. Tapi untuk pertama kalinya sejak kejadian ini terjadi, ia merasa sedikit lega. Suaminya percaya padanya. Itu lebih dari cukup. Namun cerita belum selesai. Karena tiba-tiba, Bu Mira berbalik dan menunjuk ke seseorang yang baru saja keluar dari ujung gang. Seorang perempuan berambut pendek yang selama ini jarang terlihat. Itu orangnya. Dia yang kasih saya kertas itu. Aulia dan Fahri menoleh. Dan saat mereka melihat siapa perempuan itu, Aulia merasakan lututnya hampir tidak mampu menopang tubuhnya. Perempuan itu adalah Rara. Teman masa SMA yang dulu pernah dekat dengannya, sebelum mereka berkonflik dan renggang selama bertahun-tahun. Namun yang membuat situasinya jauh lebih rumit bukan itu. Rara adalah mantan tunangan Fahri sebelum Fahri menikah dengan Aulia. Dan dialah orang yang menyebarkan bukti palsu itu. Rara berhenti melangkah ketika melihat puluhan pasang mata tertuju padanya. Ia sempat ingin berbalik arah, tapi Bu Mira terlanjur berteriak sambil menunjuk ke arahnya. Itu yang kasih kertasnya. Dia bilang dia punya bukti tentang Aulia. Fahri menatap Rara tajam. Tatapan yang dulu pernah penuh kelembutan ketika mereka masih bersama, kini penuh kekecewaan dan amarah. Aulia hanya terpaku. Jantungnya berdegup begitu cepat hingga terasa menyakitkan. Kenangan lama, rasa tidak aman, dan luka yang pernah ia sembunyikan selama ini kembali muncul. Rara mencoba tersenyum. Tapi wajahnya tampak gugup, bibirnya bergetar. Fahri, Aulia, aku bisa jelasin. Aulia melangkah maju, suaranya pelan namun tegas. Jelaskan? Kamu menyebarkan hasil pemeriksaan palsu. Ra, kamu memfitnah aku. Untuk apa? Kenapa? Rara menarik napas panjang, kemudian memejamkan mata sejenak seolah butuh keberanian untuk bicara. Aku nggak bermaksud sejauh itu. Aku cuma ingin. Bilang yang jujur, potong Fahri dengan suara rendah tapi jelas. Rara membuka mata, dan akhirnya, kata-kata itu keluar. Aku masih cinta sama kamu, Fahri. Suasana langsung menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Beberapa tetangga menutup mulut dengan tangan. Ada yang saling berbisik. Ada yang langsung memperhatikan ekspresi Aulia. Rara melanjutkan cepat sebelum ada yang menyela. Aku tahu aku salah. Aku tahu kamu sudah menikah. Tapi aku nggak bisa terima. Aku nggak bisa lihat kamu bahagia sama orang lain. Aku pikir kalau hubungan kalian retak, kalau Fahri ragu sama Aulia, kamu mungkin bakal. Cukup. Fahri menghentikan dengan nada tegas. Kamu melibatkan istri aku. Kamu melukai dia. Kamu menyebarkan fitnah. Itu bukan cinta, Rara. Itu obsesi. Dan obsesi itu sudah keterlaluan. Rara mulai menangis. Aku cuma ingin kesempatan kedua. Aulia berdiri diam, tetapi air matanya mengalir perlahan. Bukan karena lemah, melainkan karena luka batinnya tak pernah ia bayangkan akan datang dari seseorang yang pernah ia anggap teman. Aulia akhirnya berbicara, suaranya lembut tapi menggetarkan. Kalau kamu mau Fahri, kenapa harus menjatuhkan aku? Apa salahku? Apa aku pernah nyakitin kamu sampai kamu tega melakukan ini? Rara terisak, tubuhnya gemetar. Aku iri, Aul. Aku benci ngeliat kamu bahagia. Aku pikir, kalau kamu nggak bisa kasih keturunan buat Fahri, dia bakal ninggalin kamu, dan aku punya kesempatan. Aulia mengusap pipinya, mencoba tetap tegar. Kamu tega banget, Rah.
Kamu hancurkan harga diri aku di depan orang banyak. Kamu bikin aku dihina tetangga tiap hari. Padahal aku cuma ingin menjadi istri yang baik. Fahri menoleh ke arah tetangga yang berkerumun. Semua dengar sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Fitnah ini bukan dari Aulia. Ini dari orang yang masih terjebak masa lalu. Namun sebelum Fahri sempat mengakhiri, Rara berkata pelan, penuh penyesalan. Ada satu hal lagi yang kalian harus tahu. Aulia menoleh cepat. Hatinya langsung mencelos. Fahri pun menegang. Rara menunduk. Lalu berkata, aku bukan cuma bikin kertas itu. Aku juga yang sebarin gosip ke tetangga-tetangga kalau Aulia mandul. Semua orang terdiam. Aulia merasa seluruh dunia berhenti sejenak. Dadanya sesak. Matanya panas. Tapi ia tetap berdiri. Rara akhirnya mengangkat wajah. Dan dengan suara patah, ia berkata, dan, aku punya alasan kenapa aku tahu Aulia belum tentu mandul. Aulia membeku. Fahri menatap Rara tajam. Rara mengusap air matanya. Lalu menjatuhkan kalimat yang menjadi pintu menuju klimaks cerita. Aulia, aku tahu rahimmu sebenarnya sehat. Dokter yang dulu kamu datangi. Dia pernah jadi pasienku. Dan dia bilang, kamu hanya mengalami stres berat. Itu saja. Kamu masih bisa hamil. Aulia hampir tak bisa bernapas. Kenapa? Kenapa kamu sembunyikan itu? Rara menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis sejadi-jadinya. Karena kalau kamu tahu kamu sehat, kamu dan Fahri nggak akan pernah retak. Dan aku, nggak akan punya kesempatan, walaupun sedikit. Suasana meledak menjadi bisik-bisik. Aulia menatap Rara dengan mata yang penuh luka, penuh kemarahan, dan penuh kelelahan. Ini puncaknya. Dan setelah ini, keputusan besar harus dibuat. Halaman rumah itu menjadi saksi bisu ketika kebenaran akhirnya terungkap. Ucapan terakhir Rara membuat udara seolah membeku. Tetangga-tetangga yang tadinya sibuk menghakimi kini terdiam, tak mampu berkata apapun. Aulia berdiri mematung. Kedua tangannya gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena emosinya menumpuk terlalu lama. Luka, marah, penghinaan, dan fitnah yang ia telan selama berbulan-bulan. Semuanya pecah pada satu titik yang sama. Rara masih menangis. Menggapai-gapai seolah ingin meminta maaf. Aku salah. Maafkan aku. Maafkan aku. Tolong. Aulia perlahan melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Tubuhnya mungkin tampak lemah. Tapi tatapannya berubah. Dalam sorot matanya, ada ketegasan seorang wanita yang akhirnya berhenti menjadi korban. Tahu nggak, Ra? Suara Aulia serak namun jelas. Yang paling nyakitin bukan fitnahmu, tapi kenyataan bahwa kamu sengaja menghancurkan hidupku demi sesuatu yang bahkan sudah selesai bertahun-tahun lalu. Rara terisak. Tak mampu menjawab. Aulia melanjutkan. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Kamu bilang aku mandul. Kamu sebarin gosip ke tetangga. Kamu palsukan hasil pemeriksaan. Kamu bikin aku dipandang rendah. Kamu buat aku merasa nggak berharga. Padahal yang kamu lakukan, bukan karena aku salah, tapi karena kamu nggak bisa menerima kenyataan. Fahri berdiri di belakang Aulia. Tatapannya tajam pada Rara. Namun ia memberi ruang bagi istrinya untuk bicara. Aulia menatap Rara dalam-dalam. Dengar baik-baik. Ra, kamu boleh pernah bahagiakan Fahri dulu. Kamu boleh pernah jadi seseorang dalam hidupnya. Tapi sekarang, Fahri adalah suamiku. Dan semua yang kamu lakukan ini, gak akan pernah bikin dia kembali ke kamu. Rara menunduk. Wajahnya basah oleh air mata. Aulia menghela napas panjang. Lalu berbalik menatap Fahri. Dan saat itu, dengan suara yang hampir pecah, ia berkata, Mas, selama ini aku takut kamu bakal pergi. Takut kamu percaya omongan orang. Takut kamu malu punya istri kayak aku. Tapi sekarang aku sadar. Aku nggak boleh biarin hidupku digerakkan rasa takut. Fahri mendekat dan menggenggam tangan Aulia. Menatapnya penuh kasih. Dan aku nggak akan pernah pergi. Aul. Aku di sini.
Sama kamu. Bukan cuma hari ini, tapi selalu. Aulia menutup mata sebentar, menahan emosi yang mengalir deras. Saat ia membuka mata lagi, tatapannya lebih tegar. Ia menoleh pada Rara untuk terakhir kalinya, kemudian berkata, "Mulai detik ini, aku bukan lagi perempuan yang bisa kamu injak martabatnya. Kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Kalau kamu benar-benar menyesal, perbaiki hidupmu. Jangan ganggu hidupku lagi." Rara hanya bisa menunduk, tak sanggup melihat mata Aulia. Kemudian Aulia memandang seluruh tetangga yang berkumpul, yang selama ini menjadi penonton sekaligus penghakim. "Dan buat kalian semua," suaranya tegas namun tidak kasar, "kalau kalian mau menilai masa depan seorang perempuan hanya dari rahimnya, maka kalian lebih sakit dari gosip yang kalian sebarkan. Aku tidak sempurna, tapi aku pantas dihargai." Beberapa tetangga langsung menunduk malu. Yang tadinya ikut menyebar omongan kini tak berani bertemu mata Aulia. Fahri merangkul bahu istrinya, berdiri di sampingnya sebagai bentuk dukungan. Dengan langkah pelan namun penuh martabat, Aulia berjalan masuk ke rumah, meninggalkan halaman yang tadi dipenuhi fitnah, kini dipenuhi keheningan dan rasa bersalah. Sebelum menutup pintu, Fahri menatap tetangga-tetangganya dan berkata singkat, "Mulai hari ini, jangan ada lagi yang hina istri saya. Dia lebih kuat dari siapapun yang kalian pernah kenal." Pintu rumah tertutup. Dan di balik pintu itu, Aulia akhirnya menangis. Bukan karena sakit, tapi karena beban berat yang selama ini menindih hatinya perlahan mulai terangkat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa lega. Ia merasa dicintai. Dan ia merasa berharga.